Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, yang telah menunjukkan kita jalan menuju surga dengan amal-amal ringan namun besar di sisi Allah. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya-tanya, kalau mau puasa sunnah di bulan Muharram, yang benar itu 10 hari saja atau 1 bulan penuh? Ini sangatlah penting sahabat, karena bulan Muharram itu bukan bulan biasa. Ini bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai bulan Allah, satu-satunya bulan yang disandarkan langsung kepada nama Allah. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1163, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Masya Allah. Jadi bukan cuma puasa Senin atau Kamis saja atau Ayyamul Bid saja, tapi seluruh bulan ini disarankan untuk diperbanyak puasanya. Jadi untuk puasa di bulan Muharram itu puasa 1 bulan atau 10 hari saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan karena Nabi menyebutkan bulan Muharram, maka kita bisa perbanyak puasa sepanjang bulan. Akan tetapi ada juga yang fokus pada 10 hari pertama, terutama tanggal 10 yang dikenal dengan hari Asyura. Kenapa hari Asyura istimewa? Karena pada hari itulah Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Kapal Nabi Nuh selamat dari banjir bah besar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di hari itu. Bahkan beliau bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, yaitu Yahudi. Dan beliau pun memerintahkan umatnya untuk ikut berpuasa. Bahkan dalam riwayat lain, beliau ingin menambahkan puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9, sebagai bentuk pembeda, dikenal sebagai Tasu'a dan Asyura. Mungkin kita bertanya, kenapa puasa? Kenapa bukan sedekah, bukan tilawah, bukan solat? Jawabannya, karena puasa itu ibadah yang paling mampu menahan hawa nafsu. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi latihan kendali diri dari maksiat, dari amarah, dari kata-kata yang tidak baik. Puasa itu seperti rem yang menjaga kita dari dosa. Dan di dalam bulan Al-Muharram, bulan yang berarti terlarang ini, kita diajak untuk melatih diri meninggalkan segala yang muharramat, yang haram-haram, dengan puasa sebagai alat utamanya. Bulan Muharram sama dengan awal tahun, sama dengan awal hijrah. Sahabat sekalian, Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah, tapi lebih dari sekedar pergantian tahun. Muharram itu merupakan simbol dari awal Hijriah. Apa makna Hijriah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi bukan sekedar berpindah tempat, tapi berpindah dari maksiat menuju taat, dari lalai menuju sadar, dari hidup asal-asalan menjadi hidup yang lebih terarah. Maka tepatlah jika kita mulai tahun ini dengan puasa, dengan taubat, dengan evaluasi diri atau muhasabah diri. Ada sebuah kisah namanya Ustadz Rahmat, tapi dulu hidupnya jauh dari rahmat Allah. Dulu ia bukan seorang ustadz, ia mantan preman pasar. Hidupnya keras kepala dan keras hatinya terhadap agama. 5 waktu dia tidak kenal, Al-Quran tidak pernah disentuh, puasa apalagi. Yang ia kenal hanya dunia malam, uang haram dan pergaulan bebas. Tapi hidup seperti itu tak berlangsung selamanya. Sampai suatu hari ibunya meninggal dunia. Saat itulah untuk pertama kalinya ia duduk dalam pengajian. Tepat di bulan Muharram, saat malam ke-9, malam Tasu'a, di masjid kecil dekat rumah, ia mendengar ceramah tentang puasa di hari Asyura yang bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ustadz di mimbar berkata, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil yang telah ia lakukan selama setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Hatinya gemetar, matanya berkaca-kaca. Apakah mungkin Allah masih mau mengampuniku? Pikirnya dalam hati. Malam itu ia pulang, sujud, menangis, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun ia berdoa, ya Allah, aku tidak pantas minta surgamu, tapi aku mohon jangan biarkan aku mati dalam dosa. Keesokan harinya pada tanggal 10 Muharram ia berpuasa. Sepanjang hari ia banyak berzikir, istighfar dan merenung. Hari itu ia tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan amarah, menahan godaan untuk kembali ke masa lalu, dan yang paling berat, menahan rasa bersalah kepada Allah. Tapi anehnya, hatinya ringan. Selesai maghrib, ia menangis bukan karena lapar, tapi karena damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari situ, hidupnya berubah perlahan. Ia mulai belajar mengaji, datang ke majelis ilmu, hingga kemudian orang-orang mulai memanggilnya Ustadz Rahmat. Ia tak pernah menyangka satu hari, satu amal, satu tekad di bulan Muharram mampu membalikkan hidupnya dari kelamnya dosa menuju terangnya hidayah. Dari cerita di atas, hikmah yang kita ambil yang pertama, tak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, satu amal di bulan suci bisa menjadi titik balik kehidupan. Yang ketiga, puasa di hari Asyura bukan hanya ibadah biasa, itu merupakan pintu ampunan Allah. Sahabat, mungkin kita merasa hidup ini penuh dosa, tapi ingat, selama napas masih ada, pintu taubat Allah tetap terbuka, dan Muharram adalah waktu terbaik untuk mengetuknya. Coba para sahabat tanyakan pada diri kita sendiri, berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan selama setahun terakhir? Berapa kali salat yang kita lalaikan? Berapa kali mulut ini berdusta? Berapa kali kita tahu itu haram tapi tetap dilakukan? Sekarang dengarkan ini baik-baik. Ada satu hari dalam satu tahun, satu hari yang bisa menghapus semua dosa setahun ke belakang. Bukan mimpi, bukan dongeng. Ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari itu ada di bulan Muharram, hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Kalau kita serius ingin berubah, ingin Allah ampuni, ingin hidup kita bersih kembali, jangan lewati hari itu tanpa amal, tanpa puasa, tanpa istighfar. Karena siapa tahu itulah hari terakhir Allah beri kesempatan untuk kita pulang sebelum segalanya terlambat. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bingung lagi dalam hal kapan puasa bulan Muharram dilaksanakan. Untuk puasa di bulan Muharram itu sendiri boleh kita lakukan selama 1 bulan penuh.
Tapi kalau tidak bisa 1 bulan, minimalnya pada tanggal 10, atau kalau bisa tanggal 9 dan 10. Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Niatkan puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga memulai perubahan, bersyukur dan meninggalkan maksiat. Mari para sahabat, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Boleh para sahabat tuliskan doa, hajat dan cita-cita di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda, dan semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.